Apa itu bimbingan konseling? Saya akan jelaskan satu persatu pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling, layanan bimbingan konseling, dan asas bimbingan konseling. Oke. Definisi bimbingan menurut Wisnu Pramuja Utama 2011 adalah suatu proses bantuan yang terus-menerus kepada individu agar mencapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang pada akhirnya individu akan mencapai perkembangan yang optimal. Menurut Prayitno 2004, definisi konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konselor dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Tujuan pelayanan bimbingan konseling secara umum dan khusus. Secara umum, tujuan pelayanan bimbingan konseling yaitu berupaya membantu siswa dapat 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi dan karir. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimilikinya. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungan kerjanya. 4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyesuaian dengan lingkungan pendidikan. Secara khusus, tujuan bimbingan konseling di sekolah agar siswa dapat 1. Mengembangkan seluruh potensinya. 2. Mengatasi kesulitan memahami dirinya. 3. Mengatasi kesulitan memahami lingkungannya. 4. Mengatasi kesulitan memecahkan masalah. 5. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuannya. Berikut adalah fungsi-fungsi bimbingan konseling. Fungsi pemahaman: memberikan pemahaman pada pihak-pihak tertentu mengenai kebutuhan untuk pengembangan individu. Fungsi pencegahan: mencegah individu dari permasalahan yang menghambat segala tugas perkembangan. Fungsi pengentasan: membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik sehingga dapat berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan: memberikan layanan dengan tujuan untuk mendampingi perkembangan peserta didik dan membantu mengembangkan potensi secara optimal. Fungsi advokasi: fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan konseling mencakup 9 jenis layanan, yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Layanan konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien yang mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri.
Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Layanan konseling kelompok. Upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Layanan mediasi. Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Layanan konsultasi. Suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Asas bimbingan konseling. Asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut konselor merahasiakan data atau informasi yang diberikan konseling agar tidak diketahui orang lain, dan data atau informasi hanya boleh disebarluaskan berdasarkan persetujuan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas kesukarelaan adalah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan antara konselor dengan konseli dalam mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan. Asas keterbukaan adalah asas yang menghendaki agar konselor dan konseli bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan maupun dalam menerima berbagai informasi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Asas kegiatan adalah asas menghendaki agar konselor dan konseli berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling. Asas kemandirian. Asas kemandirian adalah asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli diharapkan menjadi mandiri secara pribadi, sosial, belajar, dan karir, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Asas kekinian. Asas kekinian adalah asas yang menghendaki permasalahan yang dihadapi konseli terjadi saat sekarang. Kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat konseli pada saat sekarang. Asas kedinamisan. Asas kedinamisan adalah asas yang menghendaki agar isi layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling yang dilakukan dapat saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait menjadi perlu dilaksanakan. Asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Asas keahlian adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, konselor atau pihak yang dipercaya memberikan layanan hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Profesionalitas konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dan dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Asas alih tangan kasus adalah asas yang menghendaki agar konselor yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua,
guru lain atau ahli lain. Demikian pula sebaliknya, konselor dapat mengalihtangankan kasus kepada pihak yang lebih berkompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah. Asas Tuturi Handayani merupakan asas yang diadopsi dari nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas Tuturi Handayani adalah asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk berkembang maju sesuai dengan potensi yang dimiliki konseli. Pesannya adalah pentingnya pendidikan, stop bullying, peduli lingkungan.